Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'dhamil kulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat. Wa tabtahuli biha nurul jannati wa nuran naimi wa nuran nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan ikhwan akhwat dimanapun saudara-saudari berada. Alhamdulillah, dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami para pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Kota Batam yang mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ingin menggali pengetahuan, ingin menggali pengalaman dari saudara-saudara kita, dari ustadz-ustadz kita, dari sesepuh-sesepuh kita, dari para kiai, para ustadz yang telah istiqomah dalam menjalani amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tapi tentu saja dipandu dengan panduan kitab yang oleh syekh kita, guru besar kita, Sultan Al-Aulia Wasil Adam Kutubil Alam, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipandu dalam satu kitab yang namanya kitab Sirrul Asrar. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kitab ini begitu fenomenal. Di pesantren-pesantren jarang dibahas, akan tetapi di sini kita mencoba untuk menggali. Maka kita mencoba menggali dengan tema yang sederhana, bahwa kita ini pemula dalam menggali Sirrul Asrar ini. Begitu Pak Kiai Mustafa, Pak Kiai Bambang. Jadi kita anggap sebagai pemula. Ini juga ada sesepuh kita Pak Haji Tony. Assalamualaikum Pak Haji. Beliau langsung dibimbing oleh guru kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin pada sallallahu siruh. Beliau sudah begitu lama beristiqomah dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, sehingga atas usul beliau juga ini perlu digali. Panduan Sirrul Asrar ini merupakan panduan yang sangat baik untuk kita mendeteksi kondisi perjalanan ruhaniyah kita sebagai satu ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum kita menyebut Sirrul Asrar saja. Bahkan di pesantrennya di Sukabumi itu judulnya itu Sirrul Asrar Rasaning Rasa. Ambil ini. Tapi dalam kitab yang aslinya nama Sirrul Asrarnya itu panjang, yaitu kitab ini dinamakan sebagai Sirrul Asrar Al-Majharul Anwar fi ma yahtaju ilaihil abrar. Jadi nama kitabnya Sirrul Asrar wa Majharul Anwar fi ma yahtaju ilaihil abrar. Sirrul Asrar, rahasia-rahasia, wa Majharul Anwar, dan munculnya cahaya, bima yahtaju ilaihil abror, dalam apa yang dibutuhkan oleh orang-orang abror. Sehingga kalau kita renungkan, kitab ini merupakan petunjuk bagi mereka yang sudah beristiqomah dalam berthariqah. Terus bagaimana kepada mereka yang baru-baru baca-baca kitab? Ya petunjuk juga, tapi kalau belum beramaliyah nggak akan tembus gitu. Kalau belum beramaliyah berat untuk memahami kitab ini. Kalau amaliyahnya nggak ada, bukan tidak bermanfaat, tetap bermanfaat, tapi itu tuh sekedar teori aja gitu, jadinya tidak bisa dirasakan secara batin. Nah, oleh karena itu diawali pada malam hari ini, di malam ketiga bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita mudah-mudahan
niat yang baik ini bisa kita mulai. Dan tentu saja saya juga didampingi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam thariqah, dalam amaliyahnya, sehingga nanti Pak Kiai Bambang ini, Pak Ustadz Mustafa, Pak Haji Tony, dan ustadz-ustadz yang lain bisa memberikan masukan dalam pembahasan-pembahasan ke depan. Nah, kenapa kitab ini bermanfaat bagi mereka yang sudah memasuki perjalanan spiritual? Karena dalam Al-Quran digambarkan bahwa kebaikan itu bertingkat. Ada kebaikan yang bersifat fisik, itu disebut thayyib. Di atas itu ada yang disebut dengan khair. Kenapa? Karena memiliki sifat kebaikan. Jadi bukan hanya fisiknya, tapi sifatnya juga baik. Nah, itulah khair. Di atas khair itu ada lagi kebaikan yang dilaksanakan, yang dieksekusi. Apa itu? Ma'ruf. Maka dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 110 bahwa engkau adalah umat yang terbaik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena engkau mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ma'ruf itu adalah di atas khair, di atas kebaikan. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan kebaikan itu menjadi ma'ruf. Nah, di atas ma'ruf ada yang disebut dengan hasan. Hasan itu kebaikan ma'ruf. Setiap orang bisa berbuat kebaikan, Pak. Termasuk orang yang tak beriman sekalipun berbuat kebaikan bisa. Tapi kalau kebaikan yang dilaksanakan, dilakukan itu semata-mata karena Allah, tidak karena manusia, tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin naik jabatan dan lain sebagainya, semata-mata hanya karena Allah, inilah yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Jadi seluruh kebaikan kita, seluruh ibadah, seluruh amaliyah kita semata-mata ingin dilihat oleh Allah, semata-mata ingin mencari keridhaan Allah. Maka kalau kita tidak bisa menyaksikan yang Maha Kuasa, innahu yaraka, yakini Allah yang menyaksikan kita. Nah, sehingga perbuatan kebaikan itu tidak ingin dipuji oleh makhluk, ingin semata-mata karena Allah. Inilah disebut ihsan. Lalu abror di mana posisinya? Abror ini di atas itu. Abror ini adalah ihsan, perbuatan kebaikan ihsan yang tidak memiliki batas. Jadi orang yang ihsan itu di atasnya itu ada yang disebut dengan al-abror. Nah, contoh yang paling konkret sebetulnya abror itu adalah guru kita semua, Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arif, Abah Anom itu. Beliau tidak pernah marah. Bager ke penjahat sekalipun dia bilang bager itu kira-kira. Beliau tidak pernah marah. Sehingga beliau itu al-abror. Orang yang sudah memiliki kebaikan di atas ihsan, tak terbatas. Dan kebaikannya langgeng, betul. Kebaikannya langgeng, bukan hanya sekedar luas kebaikannya, tapi juga kebaikannya langgeng. Iya. Tak yajidian macam apa namanya? Posisinya. Nah, ini juga faktor yang dilihat oleh kitab Sirrul Asrar yang tadi naik turun itu disebabkan karena posisi perjalanan ruhaniyah kita itu masih dalam wilayah kolbu. Dan kolbu ini bolak-balik, Pak. Maka guru kita dalam kitab Sirrul Asrar ini memberi satu penjelasan. Zikir itu tidak boleh hanya sekedar lisan saja, harus dilanjutkan kepada zikir nafsi, jiwa. Lalu kemudian kalau sudah jiwanya stabil, masuk ke dalam zikir kolbi. Bahkan di zikir kolbi masih naik turun, sehingga harus sampai kepada zikir ruhi. Nah, di zikir ruhi itulah stabilitas spiritual seseorang bisa dirasakan. Nah, kalau kita masih naik dan turun, amaliyah kita kadang kita malas, kadang kita semangat,
Nah, ini menunjukkan bahwa posisi kita harus segera dinaikkan tingkatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam pembahasan kitab Sirrul Asrar ini, rahasia-rahasia semodel tadi bisa terungkap, rahasia-rahasia semodel tadi bisa dapat kita gali lebih dalam, lebih luas, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya melalui jalannya, dan kemudian secara lebih mudah lagi kita beramaliyah dan beristiqomah di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Barangkali itu pembukaannya, dan mungkin ada dari Pak Kiai Bambang dan Pak Kiai Mustafa ingin menyampaikan beberapa hal. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini adalah permulaan yang paling baik karena tidak ada yang mengawali. Tidak berani nih kalau mengawali pembahasan Sirrul Asrar. Terus terang aja, tidak akan berani. Kita cuma minta berkahnya dari guru. Mudah-mudahan kita dibimbing dalam pembahasan ini, tidak semerta bahwa kita tahu bahwa kita punya kitab. Tapi di dalam Sirrul Asrar itu rahasia gitu. Jadi rahasia itu yang harus ada yang punya. Disitulah mungkin rahasia-rahasia ini akan terbuka mungkin dari ikhwan akhwat yang telah mengalaminya. Karena ini adalah sebenarnya kan fokus pembahas pertama itu kan cahaya. Nantinya ini bahasnya di permulaan ini awal aja. Mudah-mudahan ini awal yang baik dari saya. Saya sangat terima kasih dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian, sehingga kami juga bisa tetap belajar untuk mendalami apa yang ditanamkan oleh guru kita, sehingga kita dapat mempraktekkan di kita sehari-hari. Itu demikian dari kami. Mungkin ditambahkan dari Kiai Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sebagai pendengar aja ini, tapi tidak tahu disuruh duduk di sini. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa untuk pembahasan Sirrul Asrar itu memang dari Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin itu sebagai landasan untuk menunjang di dalam amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi secara pribadi saya itu sangat setuju untuk pembahasan Sirrul Asrar ini, karena inilah landasan yang kita jadikan atau pemacu kita untuk lebih istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, sehingga bisa sampai titik apa yang telah diharapkan daripada guru mursyid kita. Jadi untuk Sirrul Asrar itu sangat penting. Dari kita lihat dari arti saja, Sirrul Asrar itu rahasianya rahasia. Disinilah memang pengamal thariqah itu akan mencapai titik rahasianya rahasia apabila amaliyah kita, amaliyah thariqah itu kita amalkan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar kita amalkan sesuai apa yang telah diajarkan dari guru mursyid kepada murid-murid yang mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu. Jadi
itu aja mungkin yang saya sampaikan, karena ini baru muqaddimah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram dengan Dr. Rian Jatnika. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua sebagai pengamal amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Terakhir sebelum kita tutup, bahwa kitab Sirrul Asrar oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin diserahkan penerjemahannya kepada Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab. Beliau pengasuh pondok pesantren Az-Zainiyah di Sukabumi, dan dalam penerjemahan yang beliau lakukan, beliau memiliki nasihat untuk kita semua dalam mengkaji Sirrul Asrar. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwa bagi orang awam kitab ini termasuk kitab yang sulit dipahami. Maka beliau menyarankan yang ingin mempelajarinya, pertama sebelum membacanya berwudu. Ini penting. Nanti kita semua akan kita bagikan kitab Sirrul Asrar berdasarkan versi yang, karena memang banyak versi, ada beberapa versi. Tapi untuk membahas ini intinya sebelum membaca kita berwudu. Kemudian sholat sunat minimal 2 rakaat dan berzikir. Jadi memang sebelum memulai kita sholat sunat 2 rakaat dan kemudian berzikir. Yang kedua, bila ada perkataan sulit yang dipahami, ini saran beliau, bacalah berulang kali dengan teliti. Lalu kalau masih ada sulit juga, jangan cepat mempermasalahkan. Jadi kita jangan cepat-cepat ngambil keputusan, apalagi putus asa. Kalau ada kata yang sulit, kita ulang lagi. Tapi kalau masih sulit juga, jangan cepat mempersoalkannya. Lebih baik bertanya kepada ahlinya. Itu yang beliau sarankan. Jadi kalau ada kesulitan aspek bahasa, kita tanya kepada ahli bahasa tentu saja. Kalau ada aspek makna, maka tentu kepada para kiai di sinilah yang sudah merasakan bagaimana makna-makna dalam berthariqah itu. Lalu kemudian yang ketiga, bila ada terjemah istilah tasawuf yang bukan pada tempatnya, silahkan merujuk pada kitab-kitab peristilahan tasawuf. Nah, oleh karena itu, saya dalam hal ini membawa beberapa kitab terkait dengan itu. Jadi ada Tanwirul Qulub, Fathur Rabbani, ada kitab-kitab yang lain yang menjadi rujukan agar supaya ketika kita mendapatkan, termasuk kitab Al-Hikam, ada kalimat yang sulit, yang ada istilah tasawufnya, maka kita rujuk kepada kitab-kitab tasawuf yang lain. Lalu kemudian yang keempat, bila ada salah tulis pada tulisan Arab atau terjemahnya, saya mengharap pembaca untuk memperbaikinya dengan hati-hati dan ikhlas. Ini penting. Kemarin ketika saya mengajarkan ini, memang ada kalimat yang tidak masuk dalam versi yang lain, kalimat An-Nisa ini nggak masuk. Maka ini mohon keikhlasannya untuk memperbaiki dengan keikhlasan. Artinya jangan sombong gitu. Yang salah-salah tulis itu manusiawi biasa itu. Kemudian yang kelima, kitab tulisan Arab Sirrul Asrar ini ada beberapa versi. Beliau mencoba mengambil yang terbaik menurut beliau. Jadi memang versi yang diterjemahkan oleh guru kita Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab menurut versi beliau. Ada versi yang lain lagi. Ini versi yang kita pegang, ini versi dari Yaman, di Hamad, wilayah dekat Libanon. Ini versi yang kita pegang. Kalau beliau versinya tersendiri, tapi tidak ada perbedaannya. Insyaallah tidak ada. Lalu kemudian terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses ini. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali itu saja mengawali kita pembahasan Sirrul Asrar. Mudah-mudahan besok kita bisa memulai pembahasan muqaddimah
dari kitab Sirrul Asrar. Demikian saja yang bisa disampaikan oleh kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim